Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Naila Lutfia, akan menjelaskan tentang bab jaringan komputer. Pada zaman sekarang ini, keberadaan jaringan komputer atau smartphone yang terhubung dengan internet sangat memudahkan manusia di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi, bertukar informasi dengan menggunakan email, chatting, maupun menggunakan jejaring sosial, bahkan untuk sarana berbelanja secara online. Mengenal jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang dihubungkan bersama-sama sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan berbagai sumber daya. Jaringan komputer dapat merupakan jaringan yang sangat kecil yang hanya terdiri atas 2 atau 3 komputer, sampai berupa jaringan yang sangat besar yang mencakup seluruh dunia yang dikenal dengan nama internet. Jaringan komputer dibangun dengan tujuan untuk berbagi sumber daya. Dalam skala kecil, jaringan di perkantoran memungkinkan satu pegawai berbagi sumber daya dengan pegawai lain, baik yang berada di departemen yang sama ataupun dari departemen yang lain. Pada skala yang lebih luas, jaringan komputer memungkinkan organisasi bisnis dapat membuka layanan langsung kepada pelanggan melalui internet, seperti online banking dan toko online. Semua itu terjadi karena adanya jaringan komputer yang memungkinkan terjadinya berbagi sumber daya. Jaringan komputer dibangun dengan menghubungkan beberapa komputer yang terdiri atas komputer server dan komputer klien. Sesuai namanya, komputer server digunakan untuk memberikan layanan permintaan dan penyediaan sumber daya seperti data atau file. Sedangkan komputer klien digunakan oleh pengguna untuk mengakses sumber daya yang tersedia. Adapun istilah-istilah jaringan komputer yaitu 1. Node merupakan istilah yang digunakan untuk perangkat yang terhubung ke jaringan. 2. Segmen adalah bagian dari jaringan komputer yang dipisahkan dari bagian lain jaringan. 3. Backbone adalah kabel utama dari jaringan yang menjadi tempat semua segmen terhubung. 4. Network Interface Card adalah perangkat yang digunakan oleh komputer untuk dapat terhubung dengan jaringan. 5. Media Access Control adalah alamat fisik yang dimiliki oleh perangkatnya terhubung ke jaringan. 6. Unicast adalah proses pengiriman paket dari suatu node ke node yang lain dengan alamat tertentu. 7. Multicast adalah proses pengiriman paket data dari suatu node yang ditujukan ke kelompok node tertentu. 8. Broadcast adalah istilah yang digunakan ketika suatu node mengirimkan sebuah paket dan ditransmisikan ke seluruh node di jaringan tertentu. Berbagai jenis jaringan. Jaringan komputer dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Jaringan kabel adalah jaringan komputer yang secara fisik dihubungkan dengan kabel-kabel jaringan. Adapun jaringan nirkabel adalah jaringan komputer yang dihubungkan dengan menggunakan gelombang radio. Berikut merupakan jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupan area yang dijangkau. 1. PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. 2. LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. LAN merupakan salah satu tipe jaringan komputer yang umum dijumpai. 3. CAN, Campus Area Network. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. 4. MAN, Metropolitan Area Network, adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. 5. WAN, Wide Area Network, adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat atau jaringan lokal yang berada pada lokasi yang berjauhan, bahkan bisa berbeda kota, negara, atau benua. 6. VPN, Virtual Private Network, adalah teknologi yang digunakan untuk membuat koneksi jaringan yang aman dan terenkripsi melalui jaringan publik seperti internet.
Dan yang terakhir adalah internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Ketika mengakses internet, seringkali pengguna memasukkan data-data pribadi dan data-data yang penting. Data-data tersebut jika jatuh ke orang salah, maka akan menimbulkan kerugian kepada pemiliknya. Pencurian data ketika dikirimkan melalui jaringan dikenal dengan serangan man in the middle. Man in the middle adalah serangan yang dilakukan dengan cara menyadap transaksi atau komunikasi antara dua pihak. Serangan man in the middle dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sebagai berikut. 1. Serangan aktif. Serangan aktif adalah serangan oleh penyerang yang berusaha untuk memodifikasi informasi atau membuat informasi palsu. Serangan tipe ini lebih sulit ditangkal karena serangan dapat datang dalam berbagai bentuk. 2. Serangan pasif. Serangan pasif adalah serangan oleh penyerang yang berusaha mendapatkan informasi yang ditransmisikan secara tidak sah, tanpa berusaha untuk mengubah informasi tersebut. Biasanya, penyerang akan menyadap atau memantau transmisi data dan mengumpulkan informasi. 3. Enkripsi adalah metode pengubahan bentuk data menjadi sejumlah kode yang sulit diterjemahkan, sehingga data tidak dapat dibaca oleh sembarang pihak. Data yang telah dienkripsi hanya akan dapat dibaca oleh si penerima dengan menggunakan kunci-kunci tertentu. Cara-cara menghubungkan komputer ke internet. 1. Melalui jaringan. Dalam metode ini, beberapa komputer yang tergabung dalam jaringan area lokal terhubung ke server melalui modem yang terhubung ke saluran telepon atau antena siaran. Cara ini biasanya digunakan untuk kegiatan perusahaan atau kampus dan sekolah. 2. Menggunakan saluran telepon. Cara kedua ini biasanya digunakan untuk aktivitas pribadi atau pribadi pengguna komputer rumahan yang dapat menghubungkan modemnya secara langsung ke jaringan telepon yang terhubung ke internet. Kelebihan dari akses ini adalah memiliki jaringan yang besar, namun kekurangannya adalah biaya akses yang relatif mahal. 3. Penggunaan GPRS. Metode menghubungkan komputer ke internet melalui GPRS berarti bahwa proses komunikasi dan informasi dilakukan melalui gelombang radio. Ini biasanya dijalankan oleh pengguna laptop atau perangkat komputasi seluler. 4. Menggunakan Wi-Fi. Wi-Fi merupakan jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi radio 2,4 GHz. Kelebihan Wi-Fi adalah kecepatan aksesnya mencapai 11 megabits per second. Kekurangan Wi-Fi sebaiknya digunakan di daerah yang ada sinyal Wi-Fi. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.